Somebody hear me Yeah, clearly? Yes, sound Okay, clear. thank you. very clear. Okay. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. The Honorable Professor Dr. Edi Suwandi Hamid, Vice Chairman of Muhammadiyah Assembly for Higher Education of Research and Development. Welcome to Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta in virtual silaturahim. And the Honorable Dr. Ramdhani, Dr. Peggy, and Mr. Sutar as Vice Chairman of Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. The Honorable Dr. Nicolina Rifafa, Department Chair Management Marketing and Logistics, American University in the Emirates. The Honorable Dr. Bing Zhu from MSME Business School, Assumption University, Thailand, as a more speaker. And the Honorable all participants and organizers of this international workshop. First of all, let's praise and thank the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat and salam to the Prophet of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. I am Lela Nurlailawati, Chairperson of STI Muhammadiyah Jakarta, and also is one of the seminar speakers. On this occasion, allow me to thank you very much to Professor Dr. Edi Suwandi Hamid for your kindness and willingness to be an opening speech. Terima kasih, Prof. And then thank you very much to Dr. Nicolina as keynote speaker. Thank you for your kindness and willingness. And yesterday you celebrate your birthday. Happy birthday to you. I and all committee Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta always hope you all the best. The birthday. Okay, and then thank you to Dr. Bing Zhu for your kindness to be an demo speaker. And then thank you very much to all participants from Indonesia who came from Sumatra, Kalimantan, Java, Sulawesi to Papua, from Russia, Thailand, Malaysia, United Emirates Arab Emirates. And thank you and appreciation to all the organizers of this international workshop event. Mr. Rijal et al. Thank you so much, so that this event will be carried out well, inshallah. Amen. Ladies and gentlemen, this workshop is the second workshop organized by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta. The first workshop is data analysis with smart PLS and SPSS. And Dr. Della, I am as a speaker too. And most participants now who engage in the second workshop, well, participants from the first workshop. Thank you. And inshallah, we plan to hold a data analysis workshop on WAP PLS, maybe versus smart PLS, 2 or 3 months to come. On behalf of Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Jakarta, also we apologize for any mistakes. Okay, everyone, let's start the practice of data analysis with EViews. I will use bilingual in Indonesia and English, and I will be assisted by Mr. Asmi to translate because the majority of participants came from Indonesia. And if you have questions, please write in the chat menu, and our committee consisting Dr. Peggy, Dr. Seipe, and Dr. C. Ilza will answer your question. Baik Bapak Ibu, kita akan menggunakan dua bahasa, Inggris dan Indonesia, karena di sini mayoritas peserta adalah peserta dari Indonesia. Alhamdulillah, hampir mewakili seluruh pulau di Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya lihat mayoritas peserta dari Indonesia ini adalah peserta workshop yang pertama.
Pastinya workshop ini betul memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua. Nanti saya akan dibantu oleh Pak Asmi untuk mentranslate terkait dengan paparan FUS dalam bahasa Inggris. Baik, sudah siap semua dibuka FUS-nya ya, program FUS-nya. Jika Bapak Ibu nanti ketinggalan, silakan chat di menu chat, akan dipandu oleh tim kami jika ada yang tertinggal untuk mengklik atau mengikuti instruksi saya. So, don't hesitate to focus on your laptop. Check it out. Oke, Bapak Ibu terlihat semua? Kita mulai dari awal, bisa ya. Tolong diaktifkan suara Mbak Puji, Pak Rizal, karena saya di sini akan berinteraksi langsung dengan salah satu partisipan yang memang belum pernah mengolah data menggunakan FUS. Baru tadi saya suruh untuk mempelajarinya ketika saya memberikan materi, seperti halnya materi yang disampaikan kepada peserta. Ya, Mbak Puji sudah aktif, sudah bisa. Sudah, Bu. Oke. Ini saya menganggap seluruh peserta ini adalah basic ya, dari basic dulu dari awal bagaimana kita mengolah data, kemudian bagaimana menganalisisnya, kemudian bagaimana menginterpretasikannya. Silakan Mr. Asmi to translate. Thank you. Yeah. Hello? Yeah? Yeah. Hello? Yeah? Yeah, hello. Yeah, okay. Yeah, okay. I can hear you also clear. Are you ready, Mr. Asmi? My voice is not clear. My voice is not so clear. Okay, wait a second. Oke, Puji, terlihat tampilan PowerPoint-nya? Ya, kelihatan. Yeah. Oke, jelas ya. Okay, everyone can look at my presentation. Semua sudah mendapatkan materinya. Untuk membuka poin ini, Anda bisa mengklik only. Dan berbagai model yang akan saya analisis ada semua di dalam PPT. Untuk pelatihan. Excuse me, Bu Dr. Lela, your voice is not clear. It echoes. Your voice is not clear. Not clear. Echoes. Puji. Echoes. Your voice echoes. Jelas, Bu, di saya jelas. Jelas. Oke, dipuji jelas ya. Oke. Ya. Okay. Jadi dalam PPT berganda, untuk peserta abroad, the participant from abroad, you can read presentation. Ada yang namanya uji asumsi klasik ya. Kita harus memenuhi kriteria uji asumsi klasik ketika melakukan regresi, khususnya regresi berganda. Nah, ini ada normality test, kemudian ada multi-collinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, and linearity test. And then how to estimate the model, then how to test the classical assumption test. Oke, kita buka Excel. You can also open data Excel multiple regression, please. Silakan buka data Excel-nya dulu. Dibuka data Excel-nya dulu.
Kita akan menguji model yang paling sederhana sebelum ke data panel. Oke, please open your file with the title multiple regression. Like here. Kelihatan nggak, Ji? Kelihatan. Data Excel-nya udah kebuka? Dan Oke, bisa lihat data Excel saya, Puji? bisa. Udah keluar Excel atau PPT yang keluar? Excel. Oke, di data Excel, Bapak Ibu, termasuk Puji, please you change the variable name, diganti nama variabelnya, silakan diedit. You can delete harga. So the few variable only price. Advertise as proxy of advertisement atau iklan, iklannya kita hapus. Oke. Kemudian sales atau penjualan, penjualannya kita hapus. Penjualan delete. Oke. You can delete penjualan and then iklan and then delete harga. So the view of file consists of store, price, advertise, and sales. Jadi hanya terdiri dari code, ya, harga, kemudian iklan, dan penjualan. And then you can save this file. Klik Ctrl S. Okay, everyone. Now we can open Fuse program. Oke, sekarang kita buka program Fuse-nya. Double klik to open the Fuse program. Oke, Puji, sudah terlihat? Sudah. Oke, sudah kebuka sama? Oke. Oke, Bapak Ibu yang tertinggal, silakan nanti bertanya di dalam kolom chat ya. Nanti akan ada yang memandu di dalam kolom chat setiap step by step langkah yang saya sampaikan. Panitia mohon dibantu ya. Oke, ada beberapa versi Fuse, ada yang menggunakan 8, ada yang menggunakan 9, ada yang menggunakan 10, ada bahkan yang menggunakan 6, versi 6. Ini akan berbeda ya, berbeda outputnya, kemudian menu yang ada di dalam Fuse pun itu berbeda. Sehingga saya akan menyampaikan bagaimana mengolah data dengan menggunakan seluruh program Fuse dengan berbagai versi. Artinya kita menggunakan cara-cara tradisional terlebih dahulu. Seperti di dalam meng-create a new Fuse work file, kita akan mengcopy dari Excel. Ya, we will copy the data from the Excel. Oke, Ji, klik create a new Fuse work file. Ya. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Bapak Ibu, di dalam work file structure tipe, ya, everyone, you can look at the work file structure type consists of date, regularly frequency, unstructured, undate, and then balance panel. Ya. Kapan kita menggunakan unstructured, undate, kapan kita menggunakan regulasi frekuensi, dan kapan kita menggunakan balance panel. Nah, untuk balance panel ini adalah gabungan dari data cross section dan time series. Untuk unstructured ini adalah biasa menggunakan data cross section atau hanya jumlah perusahaan di tahun yang sama. Dan ketika kita menggunakan regular frekuensi, itu artinya kita menggunakan data time series. Ya,
Jadi hanya tahunnya. Contoh misalkan di perusahaan, kita akan menganalisis kinerja perusahaan. Di tahun 2019 ada 100 perusahaan. Maka 100 perusahaan ini menggunakan cross section atau undate. Oke, Pak Asmi, can you translate? Yeah, okay. Yeah, okay. What contohnya, contoh perusahaan Anda meneliti hanya di satu perusahaan, contoh PT XYZ. Nah, Anda meneliti selama waktu 20 tahun atau dari tahun 2000 sampai dengan 2019. Maka data tersebut dinamakan data time series dan kita akan menggunakan file structure type regular frequency. Okay, for example, you only do research of one company from for 20 years, and then for the sales, you can see the score, price, and advertisement. Oke, dan ketika menggunakan balance panel adalah contoh gabungan tadi. Anda mau meneliti 100 perusahaan. And the balance panel, is to do a research in a company for 20 years period. Oke, 100 perusahaan dengan kurun waktu selama 20 tahun. 100 company File for 20 sampel years. adalah 100 dikali 20, sehingga data panel Anda atau sampel Anda itu adalah 2000 sampel. So the total sample is 100 times 20, so the total is 2,000 samples. Oke, thank you. Sekarang kita akan memilih untuk menggunakan undate. Ya, klik undate. Okay. Now we are going to choose undate. Yes, and then click observation. You can write 12 sampel. Observation, type 12 samples. Okay, and then you can write the name of work files. Ya, Anda bisa menuliskan work files ini regression. Oke, Ji, sudah Ji? Wait. Okay. Okay, thank you. And then click OK. Kemudian klik OK. Oke, sudah Ji? I'm done. Klik OK. Click OK. Okay. Anda buka file multiple regression di Excel. Okay. Open the multiple regression at Excel sheet. Okay, you can find your file in Excel with the title multiple regression. Sudah buka Excel-nya? Sudah. Oke. Klik copy angka, seluruh angka Anda copy. Copy all the number. Price, Yes. advertise, and sales. Okay, and then click quick di views. Click quick in views. You back to view program. Ji, kembali ke views. Klik sudah. Klik empty group. Empty group. Okay, edit series. Klik quick empty group. Edit series. Oke, sudah. Sudah. Okay, and then you can pass the here. Click view. You can V. Di edit ya, edit. Kursornya sampai klip ya. Pastikan kursor Anda klip.
Make sure your cursor is blinking on the box. Edit. Oke. Sudah ya, Ji? Ini kursornya ya, klip ya. Kemudian klik view. Sudah? Sebentar, Bu. Wait a minute. Klik view atau kontrol kanan paste. Ya, bisa kontrol kanan paste. Ya, paste here. Sudah. Sudah ya, sudah semua ya. Oke, klik close. Close, tanda silang. Oke. Close On the ya, top right. and close. Yes. Oke, sudah. Nah, di sini muncul ada 3 variabel yang tadi kita copy. Ya, muncul di sini ada 3 variabel, seri 01, seri 02, and then 3. Okay, we can rename the seri 01 until 03 to the name of variable price to independent X1, and then advertise to independent X2, and then sales to dependent variable S1. Oke, Ji klik di seri 01, silakan Bapak Ibu klik kanan. Right click on seri 01. And then klik rename. Ji sudah klik rename? Sudah. Oke, klik rename. Muncul objek name di sini, Bapak Ibu bisa tuliskan price. Oh, sorry. I can see the Excel. Yes, price. Price. Price, advertise, and sell. Price, advertise, and sell. Okay, price. Click OK. Okay, and then seri 02. With the same way, you can click rename and you can write advertise. Okay. Click OK. To seri 03, klik kanan ya, right click and click rename. Can type sales. Sudah, Ji? Oke, ya sudah. Oke, Bapak Ibu, everyone, di sini ada consist 3 variables, 2 independent variables, price and advertise, and 1 variable dependent is sales. We can taste the effect of price and advertise on sales. So we can we have 2 hypotheses, price terhadap penjualan ya, and then iklan terhadap penjualan. Harga berpengaruh negatif terhadap penjualan, itu hipotesis yang pertama. Dan iklan berpengaruh positif terhadap penjualan. Harga berpengaruh negatif ya. Harga berpengaruh negatif terhadap penjualan sesuai dengan the law of demand. Ketika harga naik, penjualan turun, atau ketika harga naik, permintaan akan turun. Ya, untuk membuat analisis persamaan regresi, we can estimate the multiple regression. We start to click dependent variable sales, klik sales. Puji bisa klik sales. Ya. Ya, berurutan dari variabel dependent, kemudian independent 1 dan independent 2. Kemudian klik price. Sambil tekan kontrol ya, kontrolnya jangan dilepas. Okay. You can press the control and then with the same time you can click advertise.
Nah, kita ulang ya. Klik cells sambil menekan kontrol Bapak Ibu. Klik price and then klik advertise. Sudah Ji? Sudah. Sorot semuanya ya. Oke. Everyone you can click right. Klik kanan. Klik Open and then klik equation. Keluar, sudah ada. oke. Oke, kecepatan nggak Ji? Enggak bisa masih. Speed saya. Oke, berarti kalau Anda bisa mengikuti Bapak Ibu, kalau yang ketinggalan silakan YouTube-nya pasti Oke, muncul equation view-nya. Sudah. You can move C as a constant or intercept after cells. Nah, ini C-nya dipindahkan setelah cells. Atau boleh diketik ulang. Jadi urutannya pas. Ada cells, kemudian ada konstanta, ada price sebagai variabel independen pertama, dan advertise sebagai variabel independen kedua. Sudah, Ji? Sudah. Kalau sudah, everyone klik OK. Oke. Make sure your model same with me. Cell space C space price space advertise. Klik OK. Finish. This book is from reviews to multiple regression. Karena ini adalah analisis regresi berganda, kita harus terlebih dahulu menguji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis. Ya. Hipotesis yang pertama tadi adalah harga berpengaruh negatif terhadap penjualan dan iklan berpengaruh positif terhadap penjualan. Oke, ya. Lihat books output reviews. Focus in probability. Probability jika dia di bawah 0,05 maka hipotesisnya diterima. Jika probability-nya di atas 0,05 maka hipotesisnya ditolak atau unsupported. Sudah Ji, keluar Ji? Sudah. Oke, uji hipotesisnya diterima atau ditolak untuk harga terhadap penjualan? Diterima. Kenapa diterima? Karena di bawah 0,05. Oke, kalau iklan? Iklan saya diterima. Tapi kalau sama diterima. Diterima. Nah, sekarang saya tanya, arah hipotesisnya harga itu kan negatif sesuai dengan teori ya, law of demand, harga naik permintaan atau penjualan turun, harga turun penjualan atau permintaan naik, berarti korelasinya tidak searah. Oke, menurut Puji, apakah hipotesisnya diterima, arahnya sesuai? Gimana Bu? Arah hipotesisnya sama nggak seperti hasil-hasil uji ini sama dengan hipotesisnya, arahnya negatif, sama nggak? Oke, Puji ini adalah mahasiswa S1 yang memang belum pernah menganalisis Fuse maupun Amos. Sengaja saya ambil yang memang belum pernah sebagai representasi dari peserta-peserta semua. Artinya kalau Puji paham, saya yakin Bapak Ibu di luar sana yang belum pernah menggunakan software ini akan paham. Bagaimana dengan yang sudah advance, kita akan mengadakan lain waktu untuk memang yang fokus advance.
Oke, Benar. ya, efisien. Nah, ini kesalahan yang seringkali terjadi kepada mahasiswa maupun peneliti. Dia tidak mempedulikan atau tidak memperhatikan arah dari koefisien. Mereka kebanyakan umumnya lebih fokus kepada probability atau signifikansi atau p-value. Ya. Wah, di bawah 0,05 berarti signifikan. Padahal arah hipotesisnya tidak sesuai dengan teori. Mereka nggak peduli. Yang penting signifikan. Justru yang menentang teori bahkan signifikan inilah yang di variabilitas, ya, harus betul-betul dijelaskan. Kenapa bisa tidak sesuai dengan teori yang ada? Ya, berarti negatif ya, Ji. Ini Ya. negatif di koefisiennya berarti sesuai dengan hipotesisnya bahwa harga berpengaruh negatif terhadap penjualan. Jika harga naik, maka permintaan atau penjualan akan turun. Jika harga turun, penjualan akan naik. Oke, kemudian advertise, pengaruh advertise terhadap penjualan. Hasilnya positif, sesuai dengan teori. Semakin tinggi biaya iklan yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka penjualan semakin meningkat. Nah, jangan sampai tertukar advertise yang negatif, harga yang positif. Nah, itu menentang teori. Tapi ini pun hasilnya ada yang seperti itu. Artinya memang market share-nya berbeda, biasanya untuk kalangan-kalangan high. Ya. Oke, sekarang waktunya kita uji asumsi klasik, design to classical assumption test. Klik view untuk menguji noti. View di dalam equations. Yes, klik view. Sudah? Sudah. Kemudian diagnostik. Ada? Residual diagnosis sudah. Kemudian ada histogram normality test. Ada? Ada. Oke. Klik. Diklik program. Sudah? Sudah. Oke, di sini sampel consist 12 sample observations. Kemudian ini ada probability, ada Jalcubera. Kita fokus untuk melihat probability saja. Ya, kita fokus look at to probability focus. Ini outcome-nya, ya, pengambilan keputusannya, jika nilai probability kurang dari 0,05, maka data terdistribusi secara tidak normal. Sebaliknya, jika probability di atas 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Menurut Puji, datanya normal nggak? Normal. Ini bisa. Can you translate it, please? Okay. If the probability is less than 0.018, the model is not wrong. But if the probability is more than 0.05, the model is considered wrong. Udah bisa ya, Ji ya? Next. Kita akan berikutnya menguji linearitas ya. Sebelum kita melanjutkan uji linearitas, multikolinearitas, heterogeneous, kita berikan dulu nama outputnya ya. You can save the output with click name, save your output, klik name ya untuk menyimpan output Anda. Anda boleh tuliskan di sini model. Oke, sudah Ji? Klik OK. Sudah. Ya, jadi sudah ada ini ya, di box-nya ada model. Your output with the name of model.
Kemudian berikutnya adalah menguji linearitas ya. Klik view. You can test the linearity. Sudah. And then klik stability diagnostic. Sudah. Ya. Kemudian klik Ramsey reset test, and then you can click Ramsey reset test. Sudah? Sudah. Oke. Reset specification, klik OK. Sudah? Sudah? Sudah. Oke, di sini ada angka, kita fokus kepada statistik, ya. Nah, untuk mendeteksi apakah model ini linear atau tidak, dilakukan dengan membandingkan probabilitas F statistik. Ya, rule of thumb-nya, jika probabilitas F statistik lebih dari 0,05, maka model adalah linear. Dan sebaliknya, jika dia lebih kecil dari 0,05, model tidak linear. Menurut Puji, F statistiknya lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih. Probability ya, Bu? Lebih kecil. F statistiknya. Enggak, di sini berapa nilainya? 0,2148. Lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? 0,05. Oh, lebih besar. Oke, berarti linear nggak ada? Linear. Okay. Okay, everyone, comparing the probability of statistic F is a way to discover whether or not the model is linear. If the probability of statistic F or more than 0.05, the model is linear and vice versa. Oke, sudah ya, Ji? Sudah. Okay, and then this model is linear because the number of probability is 0.21, more than 0.05. Okay, click view. View. So multi-collinearity test, you can click quick. Ada banyak cara untuk menguji multicollinearitas. Bisa Anda menukar variabel independen menjadi dependen ya untuk masing-masing independen. Dan jika nilai R-square-nya yang tertinggi adalah model utama, berarti tidak terjadi multicollinearitas. Tetapi itu akan cukup memakan waktu. Ada di sini cara yang lebih cepat untuk menguji multicollinearitas, yaitu dengan melihat nilai korelasi. Ya, you can use the correlation value to test multicollinearity. Klik quick. Quick yang di atas ada. Yeah. Quick in the menu, and then click. Grup statistics. Grup Sudah ada di bawah seri statistik. Oke, klik correlations ada. Ada ya? Ketemu nggak, Ji? Ketemu. Can you find correlation? Oke, klik correlation. Oke, price advertise. Ya. Ya. Sudah muncul. Oke, and then klik OK. Klik OK. Nah, ini ada nilai korelasi ya. This is the number of correlation. Price itu di bawah less than 0.9 ya. And advertisement is the same with price ya. Less than 0.09. Jadi jika nilai korelasinya di bawah 0,9,
Model ini tidak terjadi yang namanya multikolinearitas. Kalau di atas 0,9 terjadi multikolinearitas. Bagaimana ketika terjadi multikolinearitas? Nah, itu biasanya bisa diobati dengan menggunakan logaritme ya, atau melakukan interaksi antar variabel ya. Itu biasanya tereduksi. Umumnya di dalam data panel itu jarang sekali terjadi multikolinearitas karena datanya besar. Ya. Oke, sudah ya, berarti tidak terjadi multikolinearitas. Berikutnya akan menguji, then we can test heteroscedasticity test. Uji klik view, masih di box yang sama. Klik box. Sudah? Oke. Sudah. Kalau misalnya ini dihapus ya, bisa balik ke you can close the equation model. Please close test open the model. Close dulu untuk mencoba Anda membuka model yang tadi Anda simpan ya. Sudah jadi close? Close. Okay. Okay, and then you can try to open model in the box of work file regression. Anda bisa membuka dengan cara mengklik 2 kali, double click in model, ya, double click model. Sudah? Sudah. Oke, klik 2 kali, muncul output yang sama, ya. Kemudian kita akan menguji heteroskedasticitas. Klik view, everyone you can click view to heteroskedasticity test and click residual diagnostic and click heteroskedasticity test. Ya, residual diagnostic, silakan diklik Bapak Ibu. Kemudian Anda klik heteroskedasticity test. Ketemu Ji? You can find it? Yes, Oke. Sudah diklik. Sudah. Oke, heteroskedasticity. Klik. Nah, tes tipe di sini ada banyak sekali ya tes tipenya. Ada arch, ada white, ada glazer. You can choose one or more. Ya, karena hasilnya juga biasanya menunjukkan hasil yang konsisten sama. Ya, you can klik white, klik white. Boleh Anda klik white atau glacier atau apapun, karena biasanya hasilnya sama. Oke, sudah sih? Klik white and then klik OK. Kemudian OK. Keluar hasilnya? Oke, Anda cukup fokus kepada nilai OBS R square, ya. Focus on OBS R square, everyone. Oke. Look at the box, probability square adalah 0,8. Sama halnya seperti rule of thumb dari uji-uji sebelumnya, normality, linearity. Jika dia lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedasticitas. Sebaliknya, jika dia di bawah 0,05, maka terjadi heteroskedasticitas. Keluar Ji hasilnya? Iya, sudah. Sudah, ya. Okay, everyone, the heteroskedasticity test is shown by the probability value of OBS R squared compared to chi-square. If the probability value of OBS R squared more than chi-square value, the regression model is accepted by the heteroskedasticity test, and vice versa. And then based on the analysis, the probability of OBS R squared is 0.08, yeah, more than 0.05. So the regression model accepted by the heteroskedasticity test. Oke, tadi Pasmi suaranya agak ini aja ya, blang-bling-blung ya. Gak apa-apa, saya bantu.
bantu sekalian. Oke, sudah bisa Ji? Berarti semua uji asumsi klasik terpenuhi ya, datanya normal, linier, tidak terjadi multicol, tidak terjadi heteroskedastisitas. Artinya Anda bisa melanjutkan pengujian hipotesis. Oke. Sekarang kita lihat modelnya. Tadi sudah kita simpulkan sama-sama, di mana price have a significant effect, negative significant effect on sales. Harga berpengaruh negatif signifikan terhadap penjualan. And advertisement can have a significant, positive significant effect on sales. Iklan berpengaruh positif signifikan terhadap penjualan. Sehingga kedua hipotesis yang kita build tadi, yang kita buat tadi, supported, ya, all supported hypothesis. Semuanya diterima. Kemudian kita lihat R-square. Jadi bisa lihat R-square-nya atau adjusted R-square. Goodness of fit model ini sangat bagus karena memiliki R-square maupun adjusted R-square, ya, 95%. R-square-nya 95%. Atau adjusted R-square-nya 93,92%. Ya, lebih dari 0,6 ya. Artinya model ini sangat bagus. Ya, estimasinya juga memenuhi base linear unbiased estimate. Oke, paham Ji? Paham. Sudah selesai itu aja untuk model pertama, ya. Bisa ya? Oke, sekarang kita mau coba cara yang cepat, ya. Bapak Ibu hanya hitungan detik bisa menyelesaikan ya. Kalau tadi kita cukup waktu yang lama karena saya tahu Bapak Ibu banyak yang menggunakan EFUS di bawah 10 ya. Sehingga harus ada cara-cara tradisional terlebih dahulu. Oke, kita close semuanya Mbak Puji ya. Kita close semuanya. Oke, close. Perlu di-save silakan Anda. Klik save yes, kemudian klik OK pada double precision. Klik OK. Nah, sudah Ji? Oke, Bapak Ibu sudah semua ya. Sudah close semua. Sekarang kita akan mengimport data yang tadi baru kita running ya. Nama filenya apa tadi? Multiple regression. Oke, sekarang Mbak Puji klik file. Ada dua cara dengan hasil yang sama ya. Bisa melalui open foreign data as workfile. Cara yang kedua bisa melalui import from file. Nanti keluarannya sama ya. Oke, kita cara yang open dulu. Klik open. Everyone you can click open. Sudah bisa Ji? Sudah. Import data file in Excel with the title multiple edition. Klik foreign data as work file. Everyone please click foreign data as work file. Sudah Ji? Sudah. Sudah. Oke. Sekarang you can find the source of your file with the title multiple regression. Anda silakan cari ya, cari file yang saya kirim atau panitia kirim untuk praktek dengan judul multiple regression. Di mana Anda mengatakan hanya Anda yang tahu. Sudah kebuka Ji? Sudah. Kebetulan saya simpan di sini namanya. Klik multiple regression to open file in Excel. Double klik. Sudah Ji? Sudah. Next, klik next. Sudah. Klik then next. Nah, basic structure yang tadi saya jelaskan di dalam work file structure ini default otomatis mengikuti ya, automatically mengikuti data.
Ini udah otomatis undate. Ketika Anda mengimport data panel, if you import panel pulled data, automatically basic structure view date panel. Ya, jadi ini nggak usah dirubah, default ya. Setelah itu klik finish. Ini? You can click finish everyone and click now. No. Yes, that's right. Sudah. Sudah. Nah, bisa bikin variabel, nggak usah import copy nilai atau angka, ya semua variabel ada di sini. Kemudian we can estimate the model with the same way, dengan cara yang sama tadi yang saya jelaskan ya. Silakan klik apa Ji? Klik. Ya, klik cells, tekan kontrol ya. Atau dengan cara yang kedua ada lagi, klik quick. Ini cara klik quick, klik estimate equation. Sudah ketemu, oke. Everyone you can click to estimate duration, click quick, and then click estimate equation. You can click quick box in the menu. Ketemu Ji? Iya, sudah. Okay, click estimate equation, and then you can write dependent variable, the first ya. Variabel pertama yang Anda tuliskan di sini adalah variabel dependent. Seperti halnya model regresi berurut. Ada dependent, kemudian ada konstanta atau intercept, and then independent variable. Ya. Type cell. Nah, ketika Anda mengetikkan satu atau dua huruf, otomatis dia akan muncul variabelnya. Ya, Bapak Ibu tinggal klik cells. You can click cells directly. Ya, klik 2 kali, kemudian space, klik space, and then click the first independent variable, price. Ya, price, double click space, then klik variable advertise. Ya. Ya. Oke. Klik C. C after sales ya. C after sales, space, price, and then space, and then advertise. Sudah Ji? Sudah. Make sure ya Bapak Ibu semua. Jangan sampai ada yang terlewat karena ini kita membuatnya secara manual ya. Kadang banyak kesalahan ketika membuat equation estimation dengan cara mengetik ini. Ada yang terlewat, kadang interceptnya tertinggal ya, kadang spasinya numpuk, misalkan seperti ini ya, gabung. Dia otomatis akan menolak ketika kita mengklik. Satu aja kesalahan Anda ya. If you type mistake, you can get output. Oke. Jadi hanya gara-gara kurang pasti ya. Sudah? Klik OK. Price. Nah, ini sama. Oh, ini kelewat ya. Hati-hati makanya. Nah, kalau enaknya tuh pakai kontrol ya. Ya. Oke, sudah? Klik OK. Sama ya. Sama hasilnya. Okay, everyone, we can finish the model 1, so the first model to analyze multiple regression, and then we can paste the panel data. Okay, we can close the windows. Ya, kita mulai buka model berikutnya. Bagaimana cara membuka model?
Oke, Bapak Ibu, bagaimana cara membuka work file ya atau model yang tadi kita buat? Puji bisa panggil lagi setelah di close. Caranya gimana? Klik file. Coba klik file, Puji. Sudah. 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 Kemudian you can click file and open your work file. The first step, you can click file and then click open and then click view work file. Sudah, Ji? Sudah. Nah, otomatis biasanya automatically komputer Anda akan men-save datanya itu di dokumen, ya, dokumen. Ji bisa lihat tadi ada di mana, ya. Judulnya apa, Ji? Judul file regression ya, Ji, tadi ya. Iya, regression. Oke, klik 2 kali. Now, Di ya. tempat saya nggak bisa di-save, Bu, soalnya. Oh, nggak bisa di-save. Ya sudah, berarti kita masih bisa menggunakan model yang tadi ya. Oke. Kita akan melakukan moderating regression analysis dengan data panel karena beberapa ada mahasiswa pasca sarjana saya yang memang menguji moderating effect ya dengan menggunakan moderating regression analysis, tetapi nanti fokusnya ke data panel kalian. Yuk, kita akan meng-close kembali dan membuat file yang baru dengan cara yang lebih cepat. Tentunya tidak tradisional seperti tadi menulis satu-satu ya. Oke, everyone, klik file. We can import, import data. The first step, you can click file and then open and then foreign data as work file, or this second way, you can click file and then import and import from file. Boleh Bapak Ibu coba ya, you can try. Sama nggak nanti keluarnya? Sudah, Ji? Sudah. Oke, import from file. Nah, you can find your file. Jadi bisa mencari filenya yang disimpan di mana ya, folder apa, silakan. Hanya Anda yang tahu. Oke, klik panel data. Bapak Ibu, silakan klik panel data. Everyone in the board, please click panel data title. Sudah, Ji? Sudah. Double klik ya, double klik. Nah, sama nggak munculnya seperti tadi kita meng-open source? Sama ya? Oke. And then next. Next lagi. And then next. Oke, basic structure automatically that panel. Ya, otomatis dia keluarnya data panel. Work file structure-nya. Jadi kita tidak perlu lagi manual, ya, tidak perlu lagi klik satu-satu, menentukan tahun, menentukan tanggal, menentukan jumlah perusahaan. Nah, kali ini semua sudah very fast. Tetapi hanya di reviews di atas 8 ya, 8 ke bawah ini kayak belum ada. Sudah, Ji? Sudah. Klik finish. Hitungan detik ya, and then klik no. Oke. Oke, Bapak Ibu yang tertinggal. Saya mau cek dulu chatnya sebentar.
aman ya chatnya. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan menguji saya menggunakan Gujarati and Porter dari buku Gujarati. Di asli bukunya sih banyak perusahaannya ya, tetapi saya hanya menggunakan 4 perusahaan. We use 4 companies, 4 firms untuk jangka waktu sekitar 20 tahun, 20 years ya. So the cross section data only 4 companies and 20 time years. Boleh dengan cara yang sama ya, you can use the same way. Klik saham investasi. Oke, saya mau menjelaskan judulnya ini adalah pengaruh saham dan nilai bersih perusahaan ya terhadap investasi ya. The title of this research is the effect of stock and assets on investment. So we can two hypotheses. The first hypothesis, stock have a positive, significant or positive effect on investment, and the second hypothesis, the assets have positive significance on investment. Ya, jadi Bapak Ibu ada 2 hipotesis. Yang pertama, saham berpengaruh positif investasi perusahaan akan meningkat, ya, dan sebaliknya. Hipotesis yang kedua adalah jika jika aset perusahaan meningkat, maka investasi perusahaan juga akan meningkat. Oke, berarti dependent variabelnya adalah investasi. Kita klik sama-sama investasi dengan menekan kontrol investasi or investment in English, and then klik the first independent variable, saham or stock. Nicolina, you can learn Indonesian. Yeah, stock is saham, and then Bingzu, investment is investasi. Ya, kemudian klik kanan, please you click right. Sudah Ji? Sudah, Bu. Klik open, sama ya, caranya sama, the same way, step by step. Klik right, klik open, klik is equation, please. Nah, tinggal konstantanya atau interceptnya yang dipindah. Please move intercept after investasi. And then, klik space. Jadi investasi, space C, space saham, space NAK. Sudah, Ji? Sudah. Oke. Oke, berbeda dengan regresi yang biasa, yang menggunakan cross-section maupun time series, di dalam data panel kita mengenal uji model. Ya, uji modelnya apa? Ya, ada 3 uji model di dalam data panel. The first model, common effect model, ya, or ordinarily square, common effect model, ya, common effect model. Jadi ditumpuk saat lihat perusahaan pemeliharaan tahun. Ini biasanya umum digunakan di SPSS. Kemudian model kedua adalah fixed effect model. The second model is fixed effect model, and the third model is random effect model. You can choose word based ya, atau apa model yang terbaik. Ya, di manakah model yang terbaik? Apakah dengan menggunakan common effect model, or fixed effect model, or random effect model? You can choose. With the choke test, Hausman test, and LM test. Nah, sekarang kita akan menguji common effect model. Ketika kita menguji effect model, semuanya di sini default, ya, all default, tidak ada yang kita rubah. Kita balik ke specification. Anda bisa mengcopy ya sebelum mengeksekusi, copy with the Control C this model. Puji bisa copy dulu dengan Ctrl C ya. Sudah? Klik OK.
Nah, ini adalah comeback model atau polydlial ya. Klik OK. Sudah. Oke, Bapak Ibu, email yang pertama ya, kita bisa membuat namanya atau boleh langsung close karena kita akan buat model yang baru. Klik close. Uji klik close. Ya. Klik name. Name. Sudah? Oke. Ketik di sini common. Please you type the name with common. Sudah. Oke, udah? Oke, ya. Oke, kalau sudah, di sini ada common model ya. Kemudian klik quick to estimate the second model with using fixed effect model. Estimate equation, please. Sudah, Ji? Ya, sudah. Oke, saya ulang ya, saya ulang. Klik quick, and then klik estimate equation, and then klik Control V atau paste lah ya. Tadi kan kita sudah mengcopy. Sudah Ji di copy? Sudah. Muncul? Nah, oke. Klik panel option. Klik panel option. We can test fixed effect model. Klik fix. Ada fix? Ada. Fixed. Oke. Sudah? Klik. Sudah. Klik OK. Klik panel option, and then klik fix on cross section, and then klik OK. Keluar. Sudah? Nah, Ya. sekarang kita close untuk membuat model yang baru yaitu random. Sekarang kita save dulu. Caranya klik close ya dengan cara yang sama. Klik name, and then klik fix. Ya, fix effect model. Fix it. Sudah? Klik OK. Nah, lakukan hal yang sama untuk menguji model yang ketiga. You can klik quick to test random effect model. Klik estimate equation, and then Control V, klik Control V, klik panel option. Sudah, Ji? Sudah. Kecepatan nggak? Sudah. Kecepatan nggak? Tadi masih ngulang yang pertama. Maksudnya caranya sama kayak yang pertama, jadi Iya, sama persis, ya. Sama ya, Bapak Ibu semua caranya sama, hanya tinggal diulang-ulang, tapi pilih di panel option ya. Tadi kita menggunakan non itu adalah untuk common effect model, fix to effect model test, untuk random effect model. Ya, sekarang berarti gilirannya sih random ya. Oke, klik random everyone. Sudah? Klik OK. Sudah, Ji? sudah. Semuanya signifikan ya. Model-model ini semuanya signifikan. Oke, sekarang kita akan melakukan ini, Puji simpan lagi ya. You can save your model random with the same way. Click close and then click name, and then you can type random. Anda bisa mengetikkannya dengan random.
Oke, di PPT, di materi yang saya buat itu sudah sangat jelas sekali ketika Anda membaca saja dan sambil mendengarkan mungkin nanti di YouTube ya, linknya akan dikirimkan oleh panitia, Anda bisa mengulang-ulang apa yang saya sampaikan ya. Insya Allah ini sangat membantu sekali, terbukti ada beberapa mahasiswa saya pasca sarjana yang bisa menyelesaikan hanya dengan mungkin mengikuti hal-hal kecil ini. Tetapi kalau terus belajar, diulang-ulang dengan data yang memang ada, tinggal nanti disesuaikan dengan data mahasiswa ya, atau Bapak Ibu semua. Ini bukan sesuatu yang sulit. Ya, kebanyakan mahasiswa ini kadang di bab 4 itu adalah sesuatu yang menakutkan. Padahal very simple. Yang susah itu bukan bab 4. Yang susah itu adalah bikin proposalnya ya. 70%. Bab 5 itu hanya 30%. Oke, Ji, sudah Ji? Oke, ya Bu, sudah. Oke. Kemudian kita akan menguji model fixed effect. Mana yang terbaik antara common effect dengan fixed effect model. Ya. Klik di fixed effect. Klik di fixed effect model. Sudah? Sudah. Nah, sekarang kita akan melakukan chow test ya. Chow test dengan cara mengklik. Buka dulu model fixnya Bapak Ibu. Everyone, you can open fixed model ya. Once more, click fix in your box file. Klik fix, double click ya. Kemudian klik view, and then you can click view. Sudah Ji? Sudah. Okay, and then click fix or random effects testing. Fix or random. Oke, sudah. Sudah. Klik redundant fix effect likelihood ratio. Sudah. Oke, sudah. Redundant fix effect likelihood ratio. Sudah ya. Bapak Ibu sudah semua ya. Keluarlah hasilnya. Ada banyak. So the value di probability ya, probability cross section F. Uji bisa lihat ada effects test cross section F. Uji bisa lihat? Bisa. Okay, everyone focus on cross section F. Okay, look at the probability number 0.0133. Ya, artinya ini kurang dari 0,05. Rule of thumb-nya ya, jika nilai probability ini kurang dari 0,05, maka model fixed effect lah yang lebih baik dibandingkan common effect. Sebaliknya, jika nilainya lebih dari 0,05, maka common effect model lah yang lebih baik dibandingkan fixed effect model untuk menguji hipotesis. Okay, everyone, take a good look at the probability value for the cross section F. If the value is more than 0.05, yeah, it's set at the beginning as the significance level or alpha. So then the selected model is common effect. But if the value is less than 0.05, and it's shown the top of the table that the value of probability crossing F is 0.0133. So which is less than 0.05. We can conclude or conclude it that the fixed effect model is the choice. Paham ya, Ji? Ya. Jadi model yang bagus adalah fixed effect model. Oke, everyone, kita akan membandingkan apakah fixed effect dengan random effect model juga lebih baik menggunakan fix. Kita close dulu.
Kita buka random, ya. Everyone, you can close the effect model and open to click random model. Double click random in the work file panel data. Double click random. Sudah ada ya keluar randomnya, sudah Ji? Sudah. Oke, sekarang klik view. Everyone, you klik view. Kemudian klik fix or random effect testing. And then klik correlate random effects Houseman test. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, oke, kita fokus kepada angka yang di atas saja, ya. Yang cross section random, ya, jika nilainya lebih dari 0,05, berarti yang bagus mana? Yang bagus adalah random model. Jika dia kurang dari 0,05, berarti yang dipilih adalah fixed effect model. Ya, karena nilainya di atas 0,05, so the best choice adalah random effect model. Ya. Okay, everyone. Attention to the probability value cross section random. If it is more than 0.05, then the model is random effect. But if it is less than 0.05, the model choice is fixed effect model. Yeah, the value of probability cross section random with the random test in these cases is 0.2069. So which is more than 0.05. And it's sure that random effect model is the best choice rather than the fixed effect model. Oke, paham ya, Ji? Jadi yang dipilih apa, Ji? Random model, ya. Kalau misalkan yang terpilihnya fixed effect model, kemudian nanti akan dicoba common dengan random. Tapi karena ini fix sudah dengan common, fix sudah dengan random, maka tidak perlu lagi kita uji LN. Kita langsung bisa menggunakan random effect model sebagai model untuk uji hipotesis. So, everyone, Anda akan menjelaskan hasil uji hipotesis dengan menggunakan the best choice, yaitu random effect model. Berarti R-square-nya 67,7 ya. Ini masih goodness of fit modelnya bagus, masih di atas 0,6. And then saham berpengaruh positif ya, have positive significant effect on investment, and then asset have positive significant effect on investment. Terbukti dari probabilitasnya yang memiliki nilai ya less than 0.05 ya, memiliki nilai di bawah 0,05. Paham ya, Ji? Jadi ini nanti yang dijelasin. Tahap-tahapan uji modelnya tadi juga nanti dijelaskan di dalam skripsi ya. Kenapa Anda bisa mengambil random? Nah, ketika tiga-tiganya ternyata pertanyaan berikutnya, ketika tiga-tiganya nggak ada yang signifikan, gimana, Bu? Ya, Anda harus terlebih dahulu mengecek normalitasnya. Ya, biasanya ada banyak outlier. Kadang mahasiswa atau peneliti ketika memasukkan angka-angka dari laporan keuangan itu salah. Salahnya di mana? Mereka pukul rata semuanya. Laporan keuangan kan ada yang menggunakan jutaan, ya, redenominasinya. Ada yang menggunakan miliaran, ada yang menggunakan ribuan. Nah, biasanya mahasiswa pukul semuanya habis. Jelas terjadi outlier yang menyebabkan data mengandung heteroskedastisitas yang tinggi. Karena umumnya di dalam data panel, penyakit-penyakit yang muncul dari uji asumsi klasik, majority is heteroskedasticity. Ya, multi-call jarang terjadi. Karena memang datanya banyak. Ya.
sehingga terdistribusi dengan normal. Tetapi umumnya yang terjadi adalah heteroskedas. Nah, bagaimana cara yang simpel untuk bisa menganalisis ketika memang Bu, saya datanya sudah benar semua, udah pakai ribuan, saya samakan semua pakai jutaan, yang dolar udah saya konversikan ke rupiah. Nah, Anda tinggal menggunakan pembobotan. Caranya gimana? Caranya simple. Ini sering sekali ketika mahasiswa sudah betul datanya, ternyata harusnya ada 5 hipotesis yang diterima, hanya 1 yang diterima. Nah, terjadilah heteroskedastisitas di mana firm size perusahaan kan berbeda. Ada yang besar dicampur dengan yang kecil dicampur dengan yang perusahaan menengah. Jelas kan berbeda nilai-nilainya ya. Oke, Puji bisa mencoba mengklik ya, everyone you can click quick to give weight ya untuk memberikan pembobotan. Dengan cara yang sama, klik quick, estimate equation, sama Ji cara yang tadi. Okay, everyone you can click quick equation estimation and then click view atau klik paste, ya, klik V. Sudah? Sudah. Klik panel option. Nah, di sini generalist square weight ini untuk memberikan pembobotan. Ya, teorinya seperti apa? Wah, itu panjang lebar kalau mau bicara teori yang nggak cukup waktu di sini ya. Cross section weight. Oke. Nah, ini. Dia langsung naik ya. R square-nya langsung naik dari 60% tadi, 65% jadi 83,88%. Berarti model ini memang mengandung heteroskedas ya. Perbandingan antara fixed effect, common effect, random effect, and then generalist square itu sudah saya sampaikan di dalam PowerPoint ya. So Anda tidak perlu khawatir ketika Anda tidak bisa mengikuti event ini karena mungkin ada kendala di sini. Paham ya, Ji? Nah, sekarang kita mau menggunakan moderating regression analysis karena waktunya kita sudah mau habis, khususnya saya. Sedikit saja, ada banyak sebenarnya, ada logit, model-modelnya nanti Bapak Ibu bisa pelajari di PPT ya. Kebetulan buku saya sudah habis ya, insya Allah nanti mungkin akan muncul buku berikutnya dengan menggunakan penerbit yang berbeda ya, karena saya coba membreakdown dari buku metodologi penelitian bisnis saya. Oke, boleh di sini di klik name untuk men-save. You can save generalist square model. You can type GLS. Enough, G? Ya. Cukup ya? Bisa? Sekarang kita akan membuat interaksi. Interaksinya bagaimana? Saya akan menjadikan ya aset ini adalah sebagai variabel moderasi. Artinya aset ini atau NAK ini memiliki fungsi ganda ya. NAK we can treat as independent variable and moderating variable. So NAK ya, aset have two type of variable. Ya, dia punya 2 tipe variabel, sebagai independen dan juga sebagai variabel moderatif. Nah, dengan data yang sama, with the same data, you can type with click quick, Puji click quick, and then click estimate equation. Puji click estimate equation, Ji. Sudah. Puji, you Ya. can hear me? Ya. Sudah Bu. Halo. Okay. Click quick, estimate equation. Oke, Puji bisa dengan cara yang sama tadi ya. Investasi, saham, space, NAK. And then you can type the moderating effect NAK to saham. Ya, klik spasi, klik space, klik NAK, ya. Kemudian klik bintang, string, klik bintang. Ada tanda bintang ya, Ji. Kali-kali lah ya, bintang. Bintang.
kemudian klik saham lagi. Nah, ini moderasinya ini ya, Bapak Ibu, ini adalah moderasi. Artinya kita akan memiliki 3 research question. We have 3 research question. Does saham, does stock effect on investment? Nah, itu research question pertama. Hipotesisnya atau jawaban sementaranya, the hypothesis of the first question is saham or stock have atau or can affect investment. Ya, jadi yang pertama itu adalah apakah saham berpengaruh terhadap investasi? Maka jawaban sementaranya adalah saham berpengaruh positif terhadap investasi. The second question, ya, apakah NAK berpengaruh terhadap saham? Ya, jawaban sementaranya adalah NAK berpengaruh positif terhadap saham. Dan yang tidak kalah penting adalah the third question, ya. Apakah NAK ya atau firm size ini memperkuat pengaruh saham terhadap investasi? Jawaban sementara atau hipotesisnya adalah aset memperkuat pengaruh saham terhadap investasi. Itu contoh analoginya ya, Bapak Ibu. Udah, Ji? Sudah. Oke. Klik panel option, Anda bisa membuat model sama persis seperti tadi. Ya, you can make the model tight effect, and the second fixed effect, and the third model random effect. Okay, you can take the generally square. Oke, klik OK, Ji. Nah, ini outputnya ya, Bapak Ibu, ini outputnya. Oke, kita bandingkan, ini namanya common ya. Lihat, kita sekilas saja karena waktunya sudah habis saya. Saham berpengaruh positif signifikan. NAK tidak. NAK kali saham atau moderasi saham dengan aset ternyata berpengaruh signifikan. Nah, sekarang kita bandingkan. Oke. We can compare with generally square. Ya, karena tadi terlihat mengandung heteroskedasticity. Ya, model ini mengandung heteroskedasticity. Oke, klik close G, kemudian klik name. Ini adalah model common moderasi ya. Common underscore moderate. Sudah, Ji? Common underscore moderate. Sudah, klik OK. Nah, sekarang kita akan bandingkan dengan generally square, weighted ya. Data ini sudah betul. Klik Quick, estimate equation. Bagaimana kita mengobatinya dengan cara yang sama. Tadi harusnya kita copy dulu ya. NAK kalikan saham. Oke, klik panel. Sudah, Ji? Klik panel. Nah, pilih langsung. You can choose cross sections weight. Kita akan membandingkan common effect model dengan generally square weight dengan adanya pembobotan. Sudah, Ji? Sudah. Oke. Sudah? Klik OK. Nah, we can compare this model better than common model. Kenapa? Lihat, tadi NAK kan tidak berpengaruh signifikan ya, Ji ya. Sekarang NAK berpengaruh signifikan walaupun di signifikansi 10%. Ya, artinya NAK have positive effect and significance at the level 10%, ya, di level 10% atau signifikasi di level 10%. Tapi ini lebih baik modelnya dan R-square-nya pun beta, ya, lebih baik. Sudah, Ji? Oke, Bapak Ibu, untuk model berikutnya Anda bisa membaca dari PPT saya. Untuk detailnya mungkin nanti Anda bisa mencari buku FUs dari penulis lain, silakan. Atau mungkin bisa juga mencari referensi-referensi dari luar ya, untuk metode FUs dengan ekonometrik dari Forbeck ya, dan lain sebagainya. Paham ya, Ji ya? Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini apa yang saya sampaikan bisa Bapak Ibu pelajari dan semoga bermanfaat. Thank you.
you very much. Mohon maaf atas